Baik, dimulai dari sejarah didirikannya suatu organisasi PBB. Didirikan pada San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 24 Oktober, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu badan ini merupakan pergantian dari Liga Bangsa-Bangsa, didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik yang serupa terulang kembali. Lalu ada 5 negara yang memperkuat pendirian dari PBB. Yang pertama itu adalah negara Amerika Serikat. Yang kedua itu ada negara Prancis, yang ketiga negara Cina, yang keempat negara Inggris, dan yang terakhir adalah negara Uni Soviet. Lalu ada penggagas dari didirikannya suatu organisasi PBB ini. Nah, yang pertama itu ada Franklin Delano. Franklin Delano ini memiliki peran sangat signifikan dalam mendirikan organisasi PBB. Lalu untuk latar belakangnya, Franklin Delano ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-32 yang menjabat selama era Perang Dunia Kedua. Lalu, ia wafat pada tanggal 12 April 1945 sebelum PBB didirikan. Nah, namun pemikiran dan pandangan Franklin terus membimbing langkah untuk menuju terciptanya organisasi internasional ini yang kuat. Memiliki visi mengenai perdamaian dunia dan keberlanjutan hubungan antara negara pasca perang menjadi pijakan utama untuk pembentukan suatu organisasi PBB. Penggagas PBB kedua adalah Winston Churchill. Ia adalah Perdana Menteri Britania Raya yang menjabat pada periode 1940 sampai dengan 1945 dan 1951 sampai dengan 1955. Winston memainkan peran penting dalam merancang prinsip-prinsip dasar yang akan membentuk landasan bagi PBB. Penggagas PBB ketiga ada Joseph Vissarionovich Stalin. Dia ini adalah pemimpin Uni Soviet pasca Vladimir Lenin. Selain memberikan kontribusi besar dalam pembentukannya PBB, dia ini juga memastikan bahwa Uni Soviet itu ikut berpartisipasi sebagai anggota pendiri. Sebagai tokoh-tokoh penting dalam pembentukannya PBB, yaitu yang pertama ada Franklin, yang kedua ada Winston, yang ketiga ada Joseph. Ia ini meninggalkan warisan-warisan penting dan terus memandu arah dan misi organisasi dalam PBB ini. Majelis Umum pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Carl's House, London, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Ada pula misi-misi dalam PBB. Yang pertama itu menjaga perdamaian dunia. Awalnya sangat sulit dilakukan karena adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua, dia itu mau menjaga kerukunan antara bangsa-bangsa. Jadi dia tuh mau menjaga hubungan-hubungan nih antar bangsa. Yang selanjutnya dia itu ada PBB ini berpartisipasi dalam hal apa aja? Ada empat hal. Yang pertama itu dia itu udah ikut berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea. Yang kedua itu dia itu ada operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo. Yang ketiga, dia itu menyetujui pendirian negara Israel tahun 1947. Yang terakhir, dia itu membantu penyelesaian pertikaian antara Indonesia dengan Belanda di Carl's House, London. Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menjaga terjadinya Perang Dunia Kedua. Penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa: yang pertama, tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan. Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela. Yang kedua, tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanggaran, terutama negara-negara besar. Yang ketiga, digunakan sebagai alat politik negara-negara besar
dalam memaksakan kepentingannya, serta adanya pergeseran tujuan pendiriannya dari masalah perdamaian internasional menjadi masalah politik internasional. Yang keempat, ketidakberhasilan Liga Bangsa-Bangsa melaksanakan fungsi dan tugasnya menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa bubar pada tanggal 24 Oktober 1945. Komitmen PBB melihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan hak asasi manusia. Saat ini, anggota PBB telah berkembang menjadi 192 negara. Setiap anggota telah menyatakan kemerdekaannya. Tujuan utama PBB: yang pertama, mempromosikan kerjasama internasional. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga, bekerja sama dalam menanggulangi masalah global seperti kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan. Dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Yang terakhir, menjadi pusat harmonisasi tindakan-tindakan negara dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PBB. Struktur organisasi PBB terdiri dari 6 bagian utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Perwalian, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan juga Sekretariat atau Sekretaris. Tugas dari Majelis Umum diantaranya yaitu menerima maupun menolak keanggotaan negara baru, menetapkan anggaran belanja PBB, memilih Sekretaris Jenderal, membahas persoalan yang berkaitan dengan perdamaian dan juga keamanan, mempelopori penelitian, dan juga membuat rekomendasi guna untuk memajukan kerjasama internasional. Kerjasama baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan yang terakhir adalah menimbang dan membuat rekomendasi tentang asas-asas perdamaian internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan juga keamanan. Struktur organisasi PBB. Dan di sini ada Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan Keamanan tadi atas 15 anggota, 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Anggota tetapnya ada Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggota tersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Kemudian ada anggota tidak tetap. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiap 2 tahun sekali oleh Majelis Umum. Tugas Dewan Keamanan antara lain, yang pertama memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Yang kedua menyelidiki setiap persengketaan serta mengusulkan cara penyelesaiannya. Yang ketiga mengirim pasukan perdamaian ke daerah sengketa. Yang keempat mengusulkan anggota baru untuk masuk dengan syarat yang telah ditentukan Mahkamah Internasional. Kemudian yang kedua ada Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. Dewan Ekonomi dan Sosial disingkat ECOSOC membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. Memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial, pertama, melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah kewenangan PBB. Yang kedua, memelopori penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi, internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, menunjukkan rasa hormat menghormati pada hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Dewan Perwalian, Trust
Leadership Council. Dewan Perwalian terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan, dan sejumlah anggota yang dipilih selama 3 tahun dalam sidang umum. Tugas Dewan Perwalian yang pertama, mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Yang kedua, memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia. Dan yang ketiga, melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB. Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Anggota Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Maka tugasnya adalah 9 tahun dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional itu ada menerima perkara-perkara dari negara anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menerima persengketaan hubungan kerjasama internasional dari Dewan Keamanan PBB, dan memberikan nasihat tentang persoalan hubungan kerjasama dengan Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Sekretariat. Tugas sekretariat sebagai kepala administrasi PBB membawa setiap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan. Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB. Sekretariat PBB juga bertugas dalam menjaga kontak dengan media di seluruh dunia untuk mempromosikan kinerja PBB di seluruh dunia. Hal ini biasanya dilakukan melalui organisasi konferensi-konferensi internasional. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam penerjemahan dokumen-dokumen ke dalam bahasa-bahasa resmi. Bertanggung jawab dalam mempublikasikan berbagai perjanjian dan traktat internasional yang telah dibuat oleh PBB. Hubungan internasional PBB di Indonesia. Yang pertama, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal ini terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki ketertarikan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Banyak negara yang berdaulat Indonesia sebagai tali shield dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda pertama. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. PBB dibentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville ketika terjadi agresi militer Belanda kedua. PBB membentuk UNC yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Reen-Royen. Ikut peran penting PBB bagi Indonesia. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda. Yang kedua, membantu Indonesia mendapatkan pengakuan. Yang ketiga, membentuk United Nations Commissions for Indonesia. Yang keempat, membantu pengembalian pemerintah RI. Berikutnya, keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini didasari oleh konflik antara Indonesia dan Malaysia disebut sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia yang bermula dari rencana pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1961. Indonesia merasa bahwa PBB telah melanggar hak setiap negara untuk menentukan nasib sendiri dan telah menjadi alat politik Barat untuk mengintervensi urusan dalam negara-negara berkembang. Keputusan ini menimbulkan akibat yang merugikan bagi Indonesia, baik di tingkat internasional maupun nasional. Indonesia terisolir dari dunia internasional dan kehilangan hak suara dan pengaruhnya dalam menyelesaikan berbagai masalah global. Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kerjasama dari negara-negara anggota PBB. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial yang berujung pada peristiwa G30S atau PKI yang menggulingkan Soekarno dari kekuasaan.